Nah, kadang-kadang ada yang salah kaprah. Ditulis, dibaca, malah dipisah. Di antaranya malah disambung. Nah, ini yang keliru. Yuk kita lihat bagaimana kaidahnya. Halo teman-teman sekalian. Di video kali ini saya kembali akan menyajikan segmen panduan menulis. Beberapa waktu yang lalu saya membuat beberapa video terkait dengan segmen panduan menulis ini. Misalnya seperti bagaimana mendapatkan ide untuk menulis, bagaimana cara membuat opini, membuat judul, dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu lebih jauh silahkan dilihat di YouTube saya dan dibuka di playlistnya ya, panduan menulis. Nah, ada banyak di situ. Nah teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kekeliruan berbahasa dalam penulisan karya ilmiah. Ya, misalnya untuk skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan lain sebagainya. Ini seringkali terjadi. Sengaja atau tidak disengaja, seringkali kekeliruan berbahasa ini, ya, cara penulisan dan lain sebagainya, itu sering terjadi. Nah, kalau misalnya yang dosen yang menjadi pembimbing itu hampir tiap bimbingannya pasti menemukan beberapa kekeliruan. Dan sayangnya itu terjadi terus berulang-ulang. Jadi kadang-kadang udah diperbaiki, tapi nanti muncul lagi, diperbaiki, muncul lagi. Satu orang sudah bagus, tapi nanti berikutnya akan melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah kekeliruan ini terus-menerus terjadi turun-temurun. Nah, karena itulah saya ingin di sini membuat bahasan tentang kekeliruan berbahasa tersebut. Nah, mungkin nanti ini akan ada banyak bahasanya, maka saya mungkin akan bagi ke dalam beberapa video. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan sedikit saja, dan ini menurut saya yang paling banyak atau sering dilakukan oleh teman-teman yang membuat tulisan atau karya ilmiah ya. Oke, sebelum mulai ke pembahasannya, coba saya ingin mengetes. Nah, ini ada kata-kata ya. Ada di antaranya, dibaca, di atas meja, ditulis. Nah, di antara 4 kata ini, mana yang disambung, tulisan di-nya, mana yang dipisah? Coba silahkan disimak. Nah, ya, jadi yang disambung adalah dibaca, ditulis. Ya. Yang dipisah di antaranya di atas meja. Atau di meja, gitu ya. Di meja, di atas meja sama saja, dipisah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa yang dibaca, ditulis itu disambung, lalu yang diantaranya di meja itu dipisah. Nah, kadang-kadang ada yang salah kaprah. Ditulis, dibaca, malah dipisah. Di antaranya malah disambung. Nah, ini yang keliru. Yuk kita lihat bagaimana kaidahnya. Sebetulnya sederhana ya, gampang. Untuk melihat kata di ini, dipisah atau disambung, yang harus kita perhatikan kata setelahnya. Ya. Kalau kata setelahnya itu kata kerja, seperti tadi ya, baca, tulis, maka itu harus disambung. Karena apa? Karena di situ adalah awalan.
atau bagian dari imbuhan ya. Imbuhan karena ada awalan, sisipan, akhiran. Di itu awalan. Nah, yang namanya awalan itu nyambung dengan kata setelahnya. Dan cara untuk mengetahuinya adalah lihat apakah kata itu kata kerja, verba, atau bukan. Kalau kata kerja berarti itu awalan, maka disambung. Ya. Maka rumusnya di plus kata kerja sama dengan penulisannya disambung karena di-nya sebagai awalan. Jadi dibaca, ditulis, ditelaah, ya dilihat, diteropong, semuanya disambung karena setelah di kata kerja. Jadi kalian ketika nulis perhatikan setelah di ini kata kerja atau bukan. Nah, berarti logikanya kalau setelah di selain kata kerja, maka penulisannya dipisah. Maka di situ namanya preposisi atau kata depan. Ya. Jadi cara melihatnya setelah di-nya itu bukan kata kerja. Itu aja sederhananya. Kayak tadi. Ya di meja, atau di atas, di antaranya, di samping, di sisi, di bawah. Semuanya itu adalah preposisi atau kata depan. Maka penulisannya dipisah. Ya, dipisah. Itu ya. Maka rumusnya adalah di plus bukan kata kerja ya sama dengan dipisah. Nah, ini ya rumus yang biar gampang aja ya. Biar gampang cara memahaminya. Di plus bukan kata kerja sama dengan dipisah karena sebagai kata depan atau preposisi. Nah, ini silakan dibandingkan dengan semua contoh yang lainnya. Tadi itu hanya sekedar saya nyebutkan beberapa aja ya. Yang lainnya silahkan cari sendiri. Kemudian yang kedua, ini juga sering kali terjadi memahami kata dasar dari sebuah kata ya. Supaya kita tahu ketika menempatkan awalannya benar apa tidak. Yang sering terjadi adalah kata ya merubah atau mengubah. Mana yang benar? Merubah atau mengubah? Ya, yang benar adalah mengubah. Mengapa merubah salah? Karena kata dasar dari kata ini adalah ubah. Ubah. Nah, kata dasar ubah. Ketika mendapatkan awalan me, rumusnya, kalau awalan me bertemu dengan kata yang diawali huruf vokal, a, i, u, e, o, maka menjadi meng. Mengubah. Utus, mengutus. Ya kan? Nah, jadi kata dasarnya ubah, mengubah. Nah, kalau merubah, kata dasarnya rubah. Rubah itu hewan. Jadi kalau merubah artinya menjadi rubah. Mau menjadi rubah? Hewan. Ya, merubah menjadi rubah. Maka itu yang salah, keliru. Jadi sekali lagi gunakan kata yang benar, mengubah. Tentu ini berlaku untuk yang lainnya. Misalnya kata diubahnya bukan dirubah, tapi diubah. Diubah. Bukan dirubah. Ya. Nah, teman-teman, ada banyak contoh yang lain, tapi saya berikan sedikit demi sedikit dulu ya, karena kalau langsung terlalu panjang juga videonya. Jadi ini saja dulu ya, kata dasar, kata depan yang harus dipisah, di yang dengan kata kerja harus disambung, kemudian yang terakhir kata dasar ubah, bukan rubah. Ya, itu saja dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.